Hai Mams, kali ini kita masih membahas minggu kelima kehamilan. Ya, karena memang tahap ini ada banyak hal yang perlu diperhatikan, terutama saat mempersiapkan kunjungan pertama ke dokter kandungan. Untuk mempersiapkan kehamilan berjalan dengan baik, Mams perlu mempersiapkan berbagai riwayat penting yang akan membantu dokter memberikan penanganan yang tepat, mulai dari riwayat kehamilan sebelumnya, apakah pernah mengalami keguguran, aborsi, atau kehamilan ektopik, hingga detail kehamilan sebelumnya jika ini bukan kehamilan pertama. Semua informasi ini akan membantu dokter memahami kondisi tubuh Mams. Tak kalah penting adalah riwayat medis, termasuk penyakit serius seperti diabetes, hipertensi, atau penyakit ginjal. Dokter juga perlu tahu jika Mams sedang menjalani pengobatan tertentu atau jika pernah mengalami prosedur medis seperti pembedahan atau transfusi darah. Selain itu, pastikan Mams juga menyiapkan informasi terkait alergi dan riwayat vaksinasi, termasuk vaksinasi MMR, hepatitis B, atau TDAP. Jangan lupa, gaya hidup Mams juga akan menjadi perhatian, seperti konsumsi alkohol, kopi, dan makanan mentah. Bahkan paparan terhadap lingkungan kerja yang berbahaya juga harus disampaikan. Kesehatan mental dan emosional juga sangat penting. Jika Mams pernah mengalami masalah psikologi seperti depresi atau sedang berada dalam situasi kekerasan rumah tangga, jangan ragu untuk bicara dengan dokter. Dan jika Mams berada dalam kategori kehamilan resiko tinggi, misalnya usia kehamilan di atas 35 tahun atau memiliki riwayat penyakit kronis, konsultasikan langkah-langkah tambahan yang mungkin perlu dilakukan, seperti tes darah dan amniocentesis. Dengan menyiapkan semua data ini, Mams telah mengambil langkah besar untuk memastikan kehamilan yang sehat dan aman, baik untuk Mams sendiri maupun si kecil yang sedang tumbuh. Untuk lebih jelasnya, yuk kita ulas satu persatu yang harus dipersiapkan saat pertama kali periksa ke dokter. Data riwayat kandungan. Pertama, teratur tidaknya siklus haid. Siklus haid ini ibarat jam tangan yang kadang bisa ngaco. Jadi, penting untuk Mams mencatat apakah siklus haid Mams teratur atau tidak. Ini bisa membantu dokter memahami kondisi kesehatan Mams dengan lebih baik. 2. Di usia berapa mulai haid? Haid pertama itu seperti acara pembukaan film. Biasanya dimulai antara usia 9 sampai 16 tahun. Jadi, apakah Mams masih ingat momen bersejarah itu? Atau mungkin Mams merasa lebih baik melupakan memori itu? 3. Berapa lama periode haid tiap bulannya? Biasanya periode haid berlangsung antara 3 sampai 7 hari. Coba ingat deh, apakah Mams termasuk golongan saya mau cepat selesai atau biarin aja. Dalam hal ini, poin ini penting banget loh untuk tahu bagaimana tubuh Mams berfungsi. 4. Kapan menstruasi terakhir? Coba ingat-ingat, kapan terakhir kali si tamu bulanan datang berkunjung? Ini bisa membantu dokter memahami siklus Mams dan menentukan apa yang perlu dilakukan selanjutnya. Semoga tamu itu tidak datang dengan kejutan. 5. Apakah Mams memakai alat KB atau keluarga berencana? Kalau Mams menggunakan alat KB, itu seperti menyiapkan pagar untuk keluarga. Ini penting untuk dicatat karena dokter perlu tahu tentang metode yang Mams pilih untuk mencegah kehamilan. Apakah Mams memilih pagar besi atau pagar kayu? 6. Mendapatkan hasil pap smear yang abnormal. Hasil pap smear yang abnormal itu bisa jadi berita mengejutkan, seperti mendapat sinyal wifi yang lemah. Mams perlu melakukan beberapa pemeriksaan tambahan untuk memastikan semuanya baik-baik saja. Jangan khawatir, ini semua demi kesehatan Mams ya. 7. Apakah Mams dan pasangan pernah mengalami infeksi pada kelamin seperti infeksi HPV, sipilis, atau kencing nanah?
Kalau mams atau pasangan pernah mengalami infeksi kelamin, ini penting untuk dicatat. Tim membersihkan rumah sebelum tamu datang. Mams ingin memastikan semuanya bersih dan sehat, bukan? Jangan malu, dokter sudah melihat semuanya. 8. Pernah didiagnosis kelainan rahim atau panggul. Kalau mams pernah didiagnosis dengan kelainan rahim atau panggul, ini seperti memiliki satu lubang di layar televisi. Mams ingin memberitahu dokter agar mereka bisa membantu mams mengatasi lubang tersebut. Jangan khawatir, banyak solusi yang tersedia. 9. Pernah menjalani operasi kandungan seperti pengangkatan miom, kista, dan endometriosis. Jika mams pernah mengalami operasi kandungan, itu seperti menambah pengalaman di buku petualangan hidup. Bagikan cerita ini kepada dokter agar mereka bisa memahami riwayat kesehatan mams dengan lebih baik. Ingat, setiap operasi membawa pelajaran baru. 10. Pernah mengalami program fertilitas. Jika mams pernah menjalani proses fertilitas, itu adalah perjalanan yang patut dicatat. Ini bisa menjadi bagian penting dari riwayat kesehatan mams, dan dokter pasti ingin tahu semua detailnya. Siapa tahu mams bisa berbagi tips dan trik untuk pasangan lain. Riwayat kehamilan. Pertama, pernah hamil sebelumnya? Hamil sebelumnya, ini pertanyaan untuk tahu pengalaman mams dalam petualangan kehamilan. Kalau ini kehamilan pertama, tenang aja mams. Mams bakal dapat banyak tips seru buat menjalani perjalanan ini. Tapi kalau udah pernah, dokter pengen tahu pengalamannya. Kayak gimana rasanya jadi veteran bumil? 2. Pernah mengalami keguguran? Jika iya, pada usia kandungan berapa minggu nih? Apakah dikuret? Adakah komplikasi? Tahukah mam apa penyebabnya? Kalau pernah keguguran, jangan khawatir. Dokter cuma mau memastikan semuanya berjalan baik di kehamilan ini. Siapkan info kayak usia kandungan saat keguguran. Apakah sampai dikuret dan ada komplikasi atau tidak? Oh ya, kalau mams tahu penyebabnya, ini juga penting banget buat dikasih tahu. Jangan takut curhat ya. 3. Pernahkah menjalani prosedur aborsi? Jika iya, pada kehamilan berapa minggu? Apakah ada komplikasi? Tujuannya sih bukan buat ngulik masa lalu, tapi buat bantu dokter memberikan perawatan terbaik untuk kehamilan mams yang sekarang. 4. Pernahkah mengalami kehamilan ektopik? Kalau mams pernah mengalami kehamilan ektopik di luar rahim, mams perlu siapin data kayak minggu keberapa waktu itu dan apakah sempat menjalani operasi. Ini supaya dokter bisa memantau lebih cermat kesehatan mams dan janin yang sekarang. Nggak ada yang mau pengalaman ini terulang lagi kan? 5. Jika ini bukan kehamilan pertama, siapkan data kehamilan tiap anak sebelumnya. Kalau ini bukan kehamilan pertama, mams bisa dianggap sudah punya gelar di dunia bumil. Siapkan aja semua datanya. Siapa tahu dokter pengen lihat statistik kehamilan mams. 6. Pernah mengalami komplikasi kehamilan seperti diabetes gestasional, persalinan prematur, preeklamsia, pertumbuhan janin terlambat, atau masalah pada plasenta. Kalau kehamilan sebelumnya sempat ada komplikasi, ini penting banget buat diceritakan ke dokter. Ibaratnya, dokter mau tahu apakah level kehamilan mams sebelumnya penuh tantangan supaya sekarang bisa siap-siap menghadapi dengan strategi lebih baik. 7. Mengalami depresi selama hamil atau setelah melahirkan. Kalau pernah mengalami depresi selama atau setelah kehamilan, gak perlu malu untuk cerita ya mams. Dokter juga peduli sama kesehatan mental mams. Bisa jadi dokter akan kasih tips supaya kehamilan kali ini gak cuma sehat secara fisik, tapi juga bikin hati dan pikiran happy. 8. Mengalami komplikasi selama persalinan. Kalau pernah ada drama di ruang persalinan, kayak komplikasi pas lahiran, ceritain aja ke dokter. Semua ini bakal membantu dokter untuk siap-siap menghadapi persalinan kali ini, supaya nggak ada lagi momen tegang di detik-detik kelahiran si kecil. Kalau suka video ini, jangan lupa like, comment, and subscribe buat info kehamilan lainnya. See you di minggu berikutnya, sahabat bumil. Bye-bye.